Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik sekolah minggu kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah menerima teguran yang mengubahkan. Saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Terang Matahari. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, anugerah, penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersuka cita karena Engkau bersama dengan kami dan Engkau melalui Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, anak-anak sekolah minggu untuk datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, memberikan kami hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami setiap hari, kami selalu memuji Engkau, dan kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia mengikut dan mempercayai Tuhan. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hari Ini Harinya Tuhan. Musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah pertama. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Saya Senang Berdoa. Musik.
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Agustus, yaitu dari Pengkhotbah 7 ayat 12. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Pengkhotbah 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Senang-senang Memuji Tuhan. Musik. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik, persiapkan hati, pikiran, juga Alkitabnya. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Go Hiau Tuhan. Musik. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 7 sampai 14. Dari mana? Ya, 2 Samuel 12
ayat 7 sampai 14. Mari kita baca dan dengarkan baik-baik ya. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah aku berikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kau timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang-orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang disayangi oleh Tuhan Yesus, apakah kalian pernah membuat kesalahan? Tunjuk tangan dong. Oh iya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Apakah kalian tahu bahwa Tuhan selalu melihat hati kita dan menginginkan kita untuk memperbaiki kesalahan kita? Mestinya kita tahu. Karena Tuhan tahu kita salah. Dan Tuhan juga mau kita mengakui kesalahan. Dan Tuhan juga mau kita berubah baik. Nah, memperbaikinya. Suatu hari, Tuhan mengirim Nabi Natan untuk berbicara kepada Raja Daud yang saat itu melakukan dosa besar, kesalahan yang besar yang membuat Tuhan marah. Nah, Daudnya tadinya nih malah ngerasa gak bersalah tuh. Padahal dia sudah berdosa tuh. Maka Tuhan suruh Natan untuk mengingatkan dan menegur Daud. Natan menjumpai Daud dan kemudian menceritakan sebuah kisah tentang seorang pria kaya yang memiliki banyak domba dan sapi, dan seorang pria miskin yang hanya memiliki satu anak domba betina kecil yang sangat dicintainya. Suatu hari pria kaya itu mengambil anak domba milik pria miskin dan menyembelihnya untuk tamunya. Itu bisa kita baca di ayat sebelumnya. Natan nanya dong ke Daud, "Bagaimana pendapatmu tentang orang itu?" Nah, di sini Daudnya malah marah mendengar cerita ini dan berkata, "Orang yang melakukan ini harus mati." Katanya, oh Daud ngomong begitu. Lalu Natan berkata, "Engkaulah orang itu." Nah, Tuhan memberkatimu dan membuatmu menjadi raja, tetapi engkau telah berbuat dosa besar dengan mengambil istri Uria dan membunuh Urianya. Nah, barulah Daud sadar akan dosanya. Dan sadar betapa tidak sukanya Tuhan karena dosa itu, anak-anak. Namun yang lebih menarik, Daud mengakui kesalahannya dan berjanji untuk bertobat dan tidak akan mau lagi mengulanginya. Meskipun konsekuensinya harus dia terima. Kan gitu, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani salah berarti harus tahu, berani menerima resiko dari kesalahan itu. Tapi ingat, pertobatan ada. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, Tuhan melihat hati kita. Daud itu kan adalah seorang raja yang hebat, tapi dia membuat kesalahan besar. Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan sama seperti dia melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Baik di depan orang lain maupun saat kita sendirian.
Kita tidak bisa menyembunyikan dosa kita dari Tuhan. Ya, oke? Nah, yang kedua, berani mengakui kesalahan. Setelah Nathan menegur Daud, Daud tidak mencoba untuk membela diri lagi atau menyalahkan orang lain. Dia mengakui kesalahannya dan bertobat. Nah, anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, penting untuk kita mengakuinya dan meminta maaf atau bahkan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya, berani belajar dan berani bertobat. Tuhan mengampuni Daud, tetapi ada konsekuensi dari dosanya. Maka Tuhan ingin kita belajar dari kesalahan kita dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Kemudian bertobat. Bertobat berarti berbalik dari dosa kita dan melakukan yang benar. Pintar. Nah, yang terakhir anak-anak Tuhan, jika kalian pernah berbohong, ayo siapa yang pernah berbohong? Ayo. Jika kalian berbuat curang, ayo siapa yang curang nih? Atau pernah melakukan sesuatu yang salah, ingatlah bahwa Tuhan melihat. Namun juga Tuhan mengasihi kalian. Dia ingin anak-anak Tuhan mengakui kesalahan dan berbuat lebih baik di masa depannya. Oleh karenanya marilah kita berdoa agar Tuhan membantu kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, agar kita semua selalu mampu melakukan yang benar dan selalu mau belajar dari kesalahan kita. Nah, ketika anak-anak berdoa, katakanlah dalam doamu begini anak-anak. Ya, ketika engkau salah, katakan begini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dan mengampuni kami. Tolonglah kami untuk selalu melakukan yang benar dan belajar dari kesalahan kami. Ajarilah kami untuk jujur dan rendah hati seperti Daud yang bertobat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gitu ya. Kalau misalnya anak-anak Tuhan melakukan kesalahan dan mengakuinya serta bertobat. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku. Amin. Amin. Kita berdoa, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu melalui kisah Daud yang ditegur Tuhan melalui Nathan. Kami semua bisa mengakui kesalahan kami dan memperbaikinya dan kemudian melakukan yang benar. Kami berani mengakui kesalahan, berani menerima konsekuensi resikonya, dan juga berani untuk bertobat. Berkati anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berani belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya dengan baik. Berkati orang tuanya, berkati juga saudara-saudaranya, gerejanya, guru sekolah minggunya, para pelayan Tuhan yang melayani mereka. Berkati juga semua cita-cita harapan anak-anak Tuhan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Jika ada yang berduka, Tuhan berkenan menghiburkannya. Jika ada yang sedih, ada yang merasa gelisah dalam hidupnya, Tuhan yang membuat mereka terhibur dan bangkit semangat menjadi anak-anak Tuhan. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga Kak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Berpesan. Musik. Yesus berpesan dalam gelas, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Anak-anak Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.